Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nih ngantar anak ke pondok, guys. Semangat lu, Dan. Semangat ya, Ini jam berapa lagi? Jam 9. Setengah 9. Harus jam 9 loh, nggak boleh. Jam 9 sampai jam 11. Nanti kamu langsung ke sana, ada Ustadz. Terus tanya itu bajunya di Sawangan, Ustadz. Mobil ini sama mobil yang lama enak mana, Dan? Yang lama no. Apa enaknya? Jauh. Hah? Yang besar. Besar, terus apa lagi? Suspensinya. Empuk. Terus kedap. Nggak panas. Masa nggak panas? Nggak panas. AC-nya dingin. AC-nya dingin. Nanti suruh milih ini sama Convero, pilih mana ya? Ya Convero lah. Ini guys, keluarga aku ada protes di mobilnya, dari Convero ganti Karimun, guys. Ya nanti suatu saat beli lagi Wuling kalau ada rezeki. Wuling itu nyaman ya. Nyaman banget, lepas dari kelemahan-kelemahannya itu ya selalu ada ya, tapi memang Convero itu nyaman. Jadi share terus ya. Ya. Jadi sempat terpikir dulu habis jual Convero itu pengen beli Wuling lagi ya. Cuman kok harganya masih tinggi. Harganya itu masih sekitar 100-an lah. Aku jual Wuling Convero aku kan 115. Seharusnya kalau nggak ada krisis mungkin ya 125 itu masih laku itu Wulingku. Karena apa? Karena kilometernya tuh baru 20. Itu sama bunda nggak mau ngebel tuh. Aduh, ada yang kari bang. Motornya. Sorry guys, terganggu guys. Ditelepon sama mboknya. Katanya Qur'annya ketinggalan. Ini nggak apa-apa, di pondok banyak. Lanjut ya. Jadi kenapa aku menyesal jual Wuling ya? Sebenarnya secara pribadi aku nggak menyesal, karena semua itu ada pertimbangannya matang-matang ya. Di samping aku memerlukan budget yang lebih untuk membackup usaha ya, karena memang bisnis apotek kan awal-awal corona itu kan berat juga, karena setelah naik drastis kemudian turunnya juga drastis, sampai sekarang pun belum balik lagi ya. Jadi kita perlu dana cash, sehingga mobilku itu tak jual karena ingin ngambil dana cash, sehingga harusnya nyari mobil yang di bawahnya. Nah, nyari di bawahnya itu ketemu Karimun guys, yang harganya murah meriah. Jadi ini harganya cuman 68,5 ya, 68,5. Kemudian untuk ngurus surat-surat, kemudian modif-modif dikit, mungkin ya habis sekitar 7 juta lah, berarti sekitar 75 lah. Ini Karimun Wagon R yang tahun 2016 yang tipe GR. Jadi kan ada sisa dana lumayan. Dalam kondisi krisis kita itu perlu duit cash.
Nah, tapi kalau dari segi kenyamanan ya memang jauh guys. Wuling Convero itu nyaman banget. Ya sesuai yang tak bikin di video ini, di channel ini. Jadi keluarga aku itu puas lah dengan Wuling Convero. Lepas dari segala kelemahannya ya, karena ada beberapa kelemahan dari Wuling Convero yang mungkin sudah banyak diposting ya baik di grup wuling ataupun di YouTube. Itu kan ada beberapa kelemahan, tapi memang Wuling Convero itu nyaman dan terasa banget kalau kita pas jalan jauh guys. Kayak kemarin itu kita pergi ke Tawangmangu ya, itu ya pakai ini yo sempit banget ya, cuman kelebihannya ini tariannya lebih nendang karena bodinya kecil ya. Jadi untuk tanjakan-tanjakan itu lebih enak ini dibandingkan Wuling Convero yang tipe standar yang belum di remap ya. Kalau yang di remap aku nggak tahu. Untuk tanjakan biasanya kalau yang di remap itu udah enak. Di gigi 1 bisa lari kenceng gitu. Kalau yang masih standar kan gigi 1 larinya biasa terus gereng gitu guys. Kalau ini kemarin tanjakan di Tawangmangu itu pakai gigi 2 masih bisa jalan. Jadi itu. Jadi kenapa aku menyesal jual wuling itu ya karena bolak-balik diprotes sama anak-anak guys, sama anak, sama istri. Wah enak yang kemarin, ya doain terus kita punya rezeki nanti biar bisa beli yang wuling lagi. Amin. Kalau bisa beli Cortez yo dan Cortez apa Almas? Almas cilik no. Hah? Almas cilik. Aku kan lebih gede dari ini. Ya pokoknya nantilah salah satu ya beli. Kalau kita ada rezeki beli wuling lagi. Untuk saat ini ya dinikmati aja ini Karimun Wagon R, mobil imut, irit, parkir gampang, perawatan murah, ramah kantong ini guys mobilnya guys, bisa nabung banyak. Nanti bawa ini setahun atau 2 tahun bisa nabung, nah tabungannya nanti bisa untuk nambahin beli wuling lagi. Jadi itu guys sekedar apa ya, curhat saja ya, terutama anakku yang paling kecil tuh ya, itu yang sering protes itu, enak mobil yang dulu. Yang luas ya memang secara kenyamanan memang wuling itu, Wuling Convero ya terutama itu nyaman banget guys. Sekarang harga bekasnya Wuling Convero itu udah ramah kantong. Yang tahun 2017 itu mungkin ya sekitar 100-an ya, tergantung kondisinya. Kalau kondisinya masih bagus guys, ada Pak Oga guys, biasanya tak kasih nih soalnya daerah rawan, aku suka nih dikasih daerah rawan karena motor-motor tuh kenceng-kenceng banget itu dari sana. Nah terus aku ambil kanan biasanya ini, karena kalau ambil kiri nanti banyak disalip-salip. Oleh lanjut apalagi ya. Jadi kalau membandingkan Karimun dengan Convero ya jauh guys. Jadi dulu sebelum pakai Karimun aku kan pakai sebelum pakai Convero akan pakai Karimun juga, Karimun Wagon seperti ini, warnanya merah juga, tapi aku belinya baru dulu. Beli baru itu 98 juta tahun 2014 loh salah ya, 2014. Terus tak pakai 4 tahun, 2018 ganti wuling. Sebenarnya dulu mau sempat ganti R3, tapi karena baca reviewer yang di YouTube kok kayaknya wuling lumayan ini, nah aku pengen nyoba
akhirnya nyoba Convero itu, dapat harga di 155 juta yang tipe L, yang bukannya tipe tertinggi itu apa ya, tipe C, bukan tipe L. Beli Convero tipe C, jadi yang head unitnya masih biasa. Tak pakai 3 tahun, jual karena krisis corona. Itu jual, beli yang mobil kecil, yang penting ada mobil dulu. Kondisi krisis itu ya nggak usah aneh-aneh, yang penting ada mobil bisa untuk antar jemput anak. Balik lagi ke Karimun, jadi dari Karimun pindah ke Convero, balik lagi Karimun. Gak tahu ini nanti judulnya apa guys ya, judulnya menyesal jual wuling apa dari Karimun pindah Convero terus balik Karimun lagi, mana yang lebih menarik. Nanti lihat-lihat thumbnailnya, bikin thumbnail 2 atau gimana nggak tahu. Nanti mudah-mudahan ya inilah video ini. Nah, kalian yang pengen beli wuling itu nggak usah terlalu takut lah, asal ini ya hati-hati ya guys, ada beberapa bagian yang kalian harus waspadai ya. Yang pertama adalah mesinnya itu harus bagus, suaranya itu masih bagus, terus nggak ada kerotak-kerotak. Pokoknya kalian bawa teknisi paling handal kalian, jangan hanya percaya sama yang jualan, karena yang jualan tuh kadang yang penting laku malah ditutup-tutupin, ininya ditutup-tutupin. Pernah tabrakan dibilang nggak tabrakan, pernah ini rusak ini nggak dibilang nggak rusak. Nah kalian harus bawa teknisi handal, perhatikan betul mesinnya, terus servisnya itu rutin nggak, ganti oli rutin nggak. Kalau ganti oli nggak rutin ya wis tanda-tanda guys. Terus yang kedua, bekas tabrakan apa enggak itu betul-betul harus detail guys. Nah, kalian perhatikan itu yang ciri-ciri mobil bekas tabrakan itu udah banyak sekali dibahas di channel YouTube. Kalian harus perhatikan itu. Yang ketiga ini yang paling penting guys, transmisi. Jadi transmisinya wuling itu kan ada beberapa ya, bukan nggak banyak, tapi ada beberapa yang bermasalah. Terus akhirnya ada yang diganti. Kalau yang masih garansi ya diganti sama ini apa, sama dealer. Tapi kalau yang nggak garansi ya udah biayanya besar ini. Nah, transmisi wuling itu aku udah pernah bahas ya. Kalau kalian bawa wuling, transmisinya itu memang menurutku loh ya, nggak setangguh mobil Jepang ya. Jadi kalian main koplingnya itu harus bener-bener hati-hati. Injak kopling itu harus full. Sebelum full jangan sampai pindah gigi. Karena nanti kalau itu pindah gigi sebelum kamu injak koplingnya full tuh geradak gitu guys. Nah, itu bikin rusak. Terus pada saat main engine brake, misalnya turunan atau mengurangi kecepatan, itu jangan langsung kamu turunkan giginya. Jadi misalnya pada saat turunan kecepatan tinggi mau ini, kamu rem dulu lah, direm sedikit. Kalau kecepatannya sudah berkurang baru giginya kamu turunkan. Karena kalau pada saat kecepatan tinggi gigi langsung kamu turunkan, tuh pasti jebol itu nanti transmisi. Jadi itu guys. Nah, apalagi yo? Ya udahlah itu aja. Oke, curhat pagi ini seperti itu guys, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon doanya semoga anakku ini lulus dengan baik ya guys. Kamu udah kelas 1 tuh? Kurang 2 tahun lagi. 2 tahun atau 3 tahun? 2. Kurang 2 tahun lagi, mudah-mudahan sabar, semangat mencari ilmu. Udah tak bawain bekal untuk baca-baca buku biar nggak gabut. Oh harus semangat itu. Buku udah dibawa semua? Udah. Jadi mohon doanya ya guys, mudah-mudahan anakku berhasil. Dan tak doakan juga ya semua subscriberku yang melihat video ini, keluarganya bahagia, sejahtera, terus anak-anaknya sukses.
sukses semua. Guys, pokoknya tak doakan yang terbaik untuk kalian semua ya guys. Yang sakit ya diberikan kesembuhan, yang lagi susah cari rezeki ya diberikan kemudahan. Pokoknya semuanya yang terbaik. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kasus corona ini udah segera minggat dari negeri kita tercinta ini guys. Oke guys, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.